Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas algoritma dan pemrograman 2 yang diberikan oleh Bapak Zarkasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Zemhariro Royan dengan NIM 21241011101 dari kelas A dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Oke, jadi di sini terdapat sebuah tugas di mana terdapat studi kasus yang mana studi kasus tersebut adalah membuat sebuah segi berapapun itu sesuai inputan. Jadi di sini saya disuruh membuat sebuah segi, misal segitiga, segi 4, berapapun itu dengan batasan 3 sampai 360 segi atau sisi, di mana segi tersebut sama satu sama lain ukurannya. Oke, di sini ada keterangannya. Pertama, buatlah sebuah program di Python, di mana program tersebut menggambar sebuah kanvas, sebuah bangun datar dengan segi tertentu. Kemudian program meminta input dan berupa banyaknya atau jumlah segi yang akan digambar dengan nilai minimal 3 sampai 360. Jadi nanti kita membuat saya membuat sebuah program di mana nanti user akan diminta untuk menginput sebuah nomor yang mana batasannya dari 3 sampai 360. Nah, ini tujuannya untuk dijadikan sebagai acuan untuk membuat sebuah banyaknya garis atau segi yang akan dibuat nanti di kanvas. Kemudian lanjut di nomor 3, program menggambar bangun data dengan jumlah segi yang telah diinputkan. Untuk menggambar hanya boleh menggunakan fungsi createLine. Jadi di sini untuk menggambar sebuah bangun datar atau menggambar sebuah segi yang telah diinputkan sesuai inputan minimal 3 sampai 360. Nah, untuk menggambarnya kita harus menggunakan fungsi createLine. Yang keempat, bangun datar digambar pada tengah-tengah kanvas. Jadi nanti bangun datar berada pada posisi di tengah-tengah kanvas. Kemudian panjang tiap sisi bangun datar adalah sama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi segi-segi satu sama lain ukurannya adalah sama. Jadi ini adalah lampiran codingan yang saya buat. Lampiran pertama adalah codingan dari program Python yang saya buat. Di sini ada fungsi looping on, if, for, dan else. Kemudian di sini ada saya mengimport tkinter sebagai tk, kemudian import math module. Kemudian di sini ada lampiran 2. Ini adalah output dari program yang saya buat. Outputnya adalah nanti user akan diminta untuk menginputkan angka. Angka yang diminta adalah 3 sampai 360. Untuk lampiran ketiga ini nanti akan setelah user menginputkan sebuah angka, misal 4, ini contohnya, maka akan muncul sebuah Windows. Ukurannya ini adalah 1:1 atau 500 kali 500 pixel. Nah, di sini ada sebuah bangun datar. Sesuai inputan ada 4, berarti ada 4 segi yang ukurannya sama dan berada di tengah-tengah window. Lampiran keempat, misal inputan itu tidak atau selain 3 sampai 360 angka. Misal saya menginput angka 1, maka akan muncul sebuah notifikasi atau peringatan. Sorry, please input 3 until 360 digits. Jadi kita itu menginput sebuah digit yang salah dan kita diminta untuk menginput angka 3 sampai 360. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk membuat program ini, program yang mana
menginput sebuah angka 3 sampai 360, itu batasannya, yang mana nanti akan dijadikan sebuah segi. Solusinya adalah, pertama, menggunakan Python Math Module. Jadi kita menggunakan library dari Math. Kita nanti akan mengimport Math yang ada di Python. Nah itu, kemudian nanti kita akan memanggil fungsi sin, cos, dan radian. Kemudian solusi yang kedua adalah menggunakan fungsi loop. Fungsi loop yang digunakan pada program ini, saya menggunakan for dan if. Kemudian yang ketiga menggunakan tkinter dan canvas. Canvas di sini berguna untuk membuat sebuah kayak kertas, tapi berada dari Python. Sedangkan tkinter itu sendiri untuk menggambar sebuah garis, nanti akan diterapkan di kanvas tersebut. Yang keempat, ilmu Pitagoras. Jadi solusi yang keempat ini kita harus menggunakan ilmu Pitagoras agar kita bisa membuat segi-segi yang nanti kita bangun. Seperti sudutnya berapa, menggunakan sin dengan sudut apa, dan seterusnya. Yang kelima adalah buat sebuah titik pusat. Jadi nanti sebagai acuan sebelum kita menggambar bidang data, kita membuat sebuah titik di tengah Windows dari kanvas, dan itu nanti sebagai titik pusat yang akan nanti yang menjadi pusat untuk menggambar sudut-sudut atau koordinat-koordinat dari segi yang kita buat nanti. Oke, saya akan menjelaskan langsung pada Python-nya. Di sini saya mengimport tkinter sebagai TK, sebagai variabel TK yang, dan di bawahnya saya mengimport math, modul math, yang kemudian di sini saya akan membuat sebuah inputan dengan variabel total site. Total site ini maksudnya untuk sebuah variabel yang nanti isinya berapa sisi atau segi yang nanti diinginkan dari user. Di sini saya akan meminta user untuk menginput sebuah integer, karena di sini nanti yang diinput adalah string, dan string itu harus dikonversikan menjadi sebuah integer agar tidak terjadinya error di langkah-langkah yang ada di bawah nanti. Kemudian di bawahnya saya membuat sebuah variabel dengan di mana variabel TK ini akan dihubungkan dengan metode tkinter ini, fungsi tkinter. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan Windows nanti. Menampilkan Windows yang ukurannya nanti 500 pixel dengan 500 pixel panjang dan lebarnya. Kemudian di sini saya menggunakan fungsi looping if, di mana variabel total site jika lebih besar daripada 3, jika nanti inputan itu lebih besar daripada 3, maka akan menjalankan program-program yang ada di bawahnya. Di sini ada variabel c and v, di mana variabel tk akan menggunakan metode canvas dengan root ini. Kita akan membuat sebuah Windows baru di mana ukurannya adalah 500, width panjangnya 500 pixel dengan tinggi 500 pixel. Contohnya seperti ini. Ini ukurannya adalah 500 pixel, panjang tingginya dan lebarnya 500 pixel. Nah, Canva ini, canva.pack, ini berguna untuk memanggil metode pack yang nanti akan menampilkan Windows yang seperti tadi itu. Kemudian di bawahnya ini saya membuat sebuah variabel y center, x center, dan length center. Di sini gunanya untuk menampilkan titik pusat pada
bangun datar nanti. Dan length ini nanti sebagai jarak dari titik pusat ke koordinat-koordinat dari segi-segi yang nanti dibuat. Penjelasannya seperti ini. Jadi nanti itu di eksenternya di sini ada sebuah titik di sini. Kemudian dari titik tersebut akan dibuat length panjangnya 100 pixel dari titik pusat ke koordinat setiap sudut dari segi yang dibuat. Kemudian di sini ada variabel-variabel X1, Y1, X2, Y2 di mana masing-masing berisikan angka 0. Kemudian di sini ada angel. Angel ini adalah sudut-sudutnya 0. Jadi saya menggunakan pertama-tama itu akan membuat masing-masing koordinat dan sudut itu adalah 0. Yang nanti akan diisi oleh derajat-derajat yang ingin dibangun, misal 0 derajat, 120 derajat, dan 240 derajat, hingga seterusnya sebanyak segi yang diminta. Kemudian di sini ada looping for i in range total set, di mana jika variable i ini ada di dalam range total set, jarak total set. Jadi misal saya menginput angka 3 di inputan, nah maka di sini nanti akan dipanggil dari 1, 2, 3, berarti 3 kali loopingan. Kemudian di sini ada sebuah fungsi if, di mana jika sudut angel kurang dari sama dengan 360, maka akan menjalankan program-program yang ada di bawahnya. Ini komen saya hapus. Jadi di sini ada X, koordinat X1 sama dengan match menggunakan modul match, kemudian menggunakan metode cos. Nah, di dalamnya ada metode radians, yang mana nanti memanggil variabel angel, yang mana di sini ada 0. Jadi sudut 0 ini akan dikonversi menggunakan modul radians. Modul radians akan diubah menjadi radians, kemudian diubah menjadi cos. Setelah itu akan dikali dengan panjang, length. Panjangnya adalah 100. Begitu juga dengan Y1. Dan X2 di bawahnya juga sama, dan juga Y2-nya. Nah, di sini ada angel. Sudut akan bertambah 360 dibagi total set. Jadi sudut 360 derajat akan dibagi total set. Total set ini inputan. Jadi total segi yang diminta. Misal total segi yang diminta adalah 3. 360 dibagi 3 adalah 120 derajat. Jadi nanti di angel ini sudut akan bertambah 120. Dan misal nanti loopingnya balik lagi, akan bertambah menjadi 240. Kan tadi sampai 3 kali panggilan, maka sampai 360 sudut yang ada di variabel angel ini. Angle. Kemudian di bawahnya adalah saya membuat sebuah line di mana itu berguna untuk menampilkan garis atau line yang nanti akan membangun atau menyusun segi-segi yang diminta. Di sini canvas variabel cnv dengan metode create line berarti membuat sebuah line garis, di mana di dalamnya ada koordinat x1 ini y1, ini x2, ini y2. Nah, di sini ada x center. Jadi berpatokan dengan x center 250. Misal inputannya 3. Nah, jadi anggap saja di sini ada titik di tengah-tengah segi
di tengah bangun datar ada titik. Nah, X center ini akan ditambah dengan X1. Akan ditambah dengan variabel X1 ini, kemudian koordinatnya akan berada pada sini. Sini nanti akan sini ada koordinat yang pertama, koordinat kedua dari satu line ini. Jadi sini koordinat ada x, y. Jadi sini x dan ini y, y1 dan x1. Sedangkan yang di sini untuk garis pertama ini ada x2 dan y2, dan itu diambil dari sini x2 dan y2. Di mana x centernya ditambah dengan variabel x2. Nah, sebelum ke root.mainLoop, saya akan menjelaskan loopingan ini lagi. Nanti di sini kan x1 sama dengan. Nah, ini nanti akan menimpa pada variabel x1 sama dengan 0. Nah, di sini karena awal-awal itu sudah 0, nanti ini akan diubah menjadi radians 0 dan cos dari radians 0. Untuk variabel x1 dan y1-nya. Kemudian di sini ada variabel x2 dan y2-nya. Jadi untuk variabel x2 dan y2-nya juga dikonversi atau diubah dengan metode radians dan cos. Kemudian baru dipanggil si line ini akan membuat sebuah garis. Nah, setelah fungsi-fungsi yang di atas sudah berjalan, maka yang terakhir adalah root.mainLoop. Di sini adalah tahap terakhir agar si Windows ini akan ditampilkan. Di sini variabel root akan digunakan dengan metode mainLoop. Nah, saya akan mencoba untuk menjalankan program ini. Semisal 5, maka akan menampilkan segi 5. Apabila saya menginput angka 8, maka akan menampilkan angka 8. Dan apabila saya menginput angka 360, juga akan menampilkan segi 360 yang hampir bentuknya seperti lingkaran. Hampir. Nah, apabila saya menginput di luar batas 3 sampai 360, misalnya 2, sesuai perintah dari tugas, batasannya adalah 3 sampai 360. Nah, saya akan menginput angka 2. Saya enter. Maka akan ada peringatan, sorry, maaf, inputan salah. Dan kita harus menginput angka 3 sampai 360. Nah, itu diambil dari line ini. Jadi kalau else, selain kalau misal if ini tidak ada, atau maka akan beralih ke line selain itu, else. Maka akan mengeprint atau menampilkan kalimat sorry, please input 3 sampai 360 digit. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi saya tekankan lagi untuk bagaimana untuk menggambar sebuah segi, menggambar apapun di Python, kita harus menggunakan kanvas dan tkinter. Apabila kita ingin membuat sebuah segi-segi, kita menggunakan ilmu Pythagoras dan Python Math Module. Dan jika ingin mudah, kita menggunakan sebuah patokan dengan membuat sebuah titik pusat dari segi atau bangun datar yang akan kita buat.
Dan jika kita ingin eh, program itu berjalan secara looping, yang mana agar sesuai inputan, kita menggunakan looping, for, atau if, atau menggunakan kedua-duanya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan yang kurang enak di hati, saya mohon maaf sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.